Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil Kurniawan Nurza, NIM 21942235. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang Transaction Processing System, Office Automation System, Decision Support System, Executive Support System. Yang pertama, Transaction Processing System. TPS adalah sistem komputer yang dirancang untuk memproses transaksi bisnis dalam suatu organisasi. TPS digunakan untuk memfasilitasi proses bisnis sehari-hari seperti penjualan, pembelian, pengkajian, pengiriman, dan sebagainya. Tujuan utama dari TPS adalah untuk memproses transaksi dengan efisien dan akurat, serta menghasilkan informasi yang relevan dan real-time bagi pengambil keputusan. TPS biasanya terdiri dari beberapa komponen, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, basis data, dan orang-orang yang menggunakannya. TPS biasanya terintegrasi dengan sistem informasi manajemen atau SIM yang lebih besar dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, TPS dapat membantu memfasilitasi aktivitas bisnis yang lebih kompleks dan memastikan bahwa data yang dihasilkan tercatat dan tersedia untuk keperluan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Yang kedua, Office Automation System. Office Automation System atau OAS adalah sistem yang dirancang untuk membantu dalam mengotomatisasi berbagai tugas kantor dan meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan kantor. OAS biasanya terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras seperti scanner, printer, dan mesin fax. OAS dapat membantu dalam mengotomatisasi berbagai tugas kantor, seperti pengolahan kata, pengolahan data, pengolahan informasi. Contoh aplikasi OAS yang umum adalah pengolahan kata, yaitu word processor, spreadsheet, program presentasi, dan program pengolahan proyek. Keuntungan utama menggunakan OAS adalah meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan kantor, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan manusia. Dan selain itu, penggunaan iOS juga meningkatkan karyawan untuk bekerja secara kolaboratif dan terus-menerus, memperbarui informasi dan data yang relevan. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, OAS terus berkembang semakin maju saat ini. OAS meliputi aplikasi cloud computing dan teknologi mobile yang memungkinkan akses informasi dan data dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, Decision Support System. Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. DSS membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi, data, dan alat analisis yang diperlukan. DSS terdiri dari 3 komponen utama, yaitu database, model, dan antarmuka pengguna. Database digunakan untuk menyimpan data yang relevan seperti data historis, data pasar, atau data penjualan. Model merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan antarmuka pengguna digunakan oleh manajemen atau pengguna lainnya untuk mengakses dan mengolah data melalui berbagai macam metode seperti grafik, tabel, dan laporan. DSS dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan organisasi, dari level operasional hingga level strategis. Contoh aplikasi DSS adalah pengambilan keputusan dalam perencanaan strategis, pengolahan data rantai pasokan, manajemen persediaan, dan pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya, Executive Support System. Executive Support System atau ESS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu para eksekutif dan manajemen senior dalam pengambilan keputusan strategis. ESS membantu para eksekutif dalam memahami lingkungan bisnis mereka dan memantau kinerja organisasi secara keseluruhan. ESS terdiri dari berbagai macam alat bantu pengambilan keputusan seperti dashboard, grafik, dan laporan. ESS juga terintegrasi dengan database organisasi dan sistem informasi lainnya untuk menyediakan data yang akurat dan terkini. Keuntungan penggunaan ESS adalah memudahkan para eksekutif dalam memantau kinerja organisasi secara keseluruhan, memberikan informasi yang terintegrasi dan terkini, membantu dalam pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Contoh aplikasi ESS adalah analisis pasar, strategi pemasaran, analisis kinerja keuangan, pengelolaan risiko, perencanaan strategis. ESS sangat penting bagi para eksekutif dan manajemen senior dalam membuat keputusan yang tepat dan memimpin organisasi dengan sukses. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.